Halo barai sadaya, kumaha kabarna, semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali bersama channel M2M, channel yang membahas alur cerita film. Masih bersama saya dan akan tetap bersama saya, sang YouTuber low budget yang hanya bermodal RAM HP 3GB untuk ngedit dan mikrofon 15.000 untuk record. Tapi semangat saya tidak kalah dengan si kakek yang satu ini. Tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada si teteh sama si A-nya ya untuk subscribe channel ini, agar saya lebih semangat dalam membuat konten dan channel ini bisa lebih berkembang, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Master Jet Ip Man Legacy. Film ini sendiri merupakan spin-off dari film Ip Man 3, yaitu pengembangan cerita dari film Ip Man 3. Kalau antum pernah nonton film Ip Man 3, pasti tahu dengan karakter Master Jet yang mempunyai nama asli Cheng Tin-chi. Film ini dibintangi oleh Mark Jang sebagai Cheng Tin-chi, lalu ada Liu Yan sebagai Julia, Michelle Yeoh sebagai Kwan, dan ada penampilan dari Dave Bautista sebagai Owen Davidson. Film ini mengisahkan tentang kehidupan Cheng Tin-chi, yaitu seorang master ahli bela diri Wing Chun. Lalu bagaimana kisahnya? Tanpa berbasa-basi lagi, kita simak saja videonya dan tetap di dia wae. Setelah kekalahan dalam duel terakhirnya melawan Ip Man, Tin-chi memutuskan untuk menutup perguruannya dan hidup bersama Aveng yang merupakan anak sematawayangnya. Selain membuka warung di kawasan Ranca Ekek, malamnya dia menjadi tukang pukul untuk seseorang. Tanpa dia telah melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang pukul dan mengatakan kalau ini adalah tugas terakhirnya. Karena setelah ini dia ingin berhenti dari pekerjaan itu. Sebagai salam perpisahan, Tin-chi sparring duel bersama Mamang Tonija yang dalam film ini sama sekali tidak disebutkan namanya. Di tempat lain, kita melihat seorang wanita yang bernama Nana terlihat sedang beler disuruh untuk menemui seorang bos yang bernama Ji Xiao Kit. Kita panggil saja dia Kit. Dia diminta untuk melunasi hutangnya, namun karena Nana tak mempunyai uang untuk membayar hutang, dia pun dipukul dan disiksa oleh Kit. Setelah itu, Nana menelpon seseorang yang bisa membantunya untuk membayar hutang. Siang harinya, orang yang ditelepon Nana pun datang. Dia adalah Julia. Julia membayar semua hutang Nana kepada Kit. Namun, karena uang yang diberikan Julia kurang 2.000 perak, Kit pun menyuruh anak buahnya untuk mengajar Julia. Julia yang merupakan bekas kepala security di pabrik garmen memberikan perlawanan. Namun, sekuat-kuatnya Julia, tetap saja dia kewalahan. Di saat yang bersamaan datang Tin-chi yang baru pulang dari toko mainan. Tin-chi yang tidak ingin ikut campur tiba-tiba emosi saat Kit menendang kado hadiah ulang tahun untuk anaknya. Sontak hal itu membuat Tin-chi marah lalu menghajar Kit dan anak buahnya. Setelah perkelahian, Inspektur Ladusing dan anak buahnya datang untuk mengamankan tempat itu. Di kantor polisi, mereka semua dikumpulkan untuk dimintai keterangan. Karena Kit sudah menyuap kepala polisi, dia dan anak buahnya pun dilepaskan. Dengan muka penuh dendam, Kit pergi dari tempat itu dan sepertinya akan merencanakan sesuatu untuk Tin-chi. Lalu mereka semua pun disuruh pergi dari tempat itu.
Tinci yang sudah janji untuk merayakan ulang tahun bersama Afeng bergegas menuju sebuah restoran. Namun mereka terlambat karena restoran itu sudah tutup. Pemilik restoran yang bernama Owen memberikan kartu namanya dan menyuruh Tinci untuk datang lagi esok hari. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang berkumpul. Mereka adalah organisasi yang bernama Chenlock, yaitu sebuah organisasi mafia yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Kwan. Tampak Kit juga ada di sana. Kwan adalah seorang pemimpin yang tegas dan tidak mentolerir sebuah kesalahan. Itu terlihat ketika dia membenturkan kepala seseorang yang telah berbuat curang, meskipun dia adalah orang yang sudah lama ikut organisasi itu. Kwan sendiri ingin merubah bisnis Chenlock yang selama ini bergerak di dunia hitam seperti penyuapan, penjualan narkoboy, bisnis PL, dan lain-lain, akan merubah bisnisnya menjadi bisnis putih, yaitu berjualan seblak dan sembako. Kit yang tidak setuju dengan rencana Kwan mengusulkan agar bisnis Chenlock tetap di dunia hitam, agar mereka bisa menjadi lebih besar dan menguasai kawasan itu. Namun karena para anggota takut kepada Kwan, mereka pun tidak merespon usulan Kit dan akan tetap mengikuti rencana Kwan. Scene kemudian pindah dengan memperlihatkan Tinci yang sedang makan dengan Afeng. Terlihat muka Afeng yang bonyok karena dipukul oleh anak lain. Dia pun marah kepada ayahnya karena tidak mengajarinya Wing Chun. Namun Tinci tak bereaksi apa-apa. Scene kemudian flashback ke masa lalu Tinci, di mana ketika itu dia masih aktif sebagai guru di sebuah dojo. Secara tiba-tiba rumah Tinci dilempari bom molotov oleh seseorang. Dia berusaha keluar dari rumah, namun pintunya sudah dikunci dari luar. Dan itu ternyata perbuatan Kit yang masih dendam kepada Tinci. Beruntung Tinci dan Afeng bisa keluar dari tempat itu dengan cara meledakkan sebuah kotak pendingin. Tinci yang sudah keluar ditunggu dan dilempari bom molotov oleh anak buah Kit. Lalu dia kabur dari tempat itu sambil menggendong Afeng. Di tengah jalan dia bertemu dengan Julia dan menitipkan Afeng kepadanya. Setelah itu dia bertarung dengan anak buah Kit yang tadi mengejarnya. Karena Tinci pemeran utama, jelas pertarungan itu dimenangkan olehnya walaupun dia dikeroyok oleh 3 orang. Saat Tinci akan mencari Afeng, tiba-tiba dia diserang oleh Mamang Tonija. Yang saya pun bingung apa motif dari penyerangan itu. Setelah pertarungan tadi, Afeng langsung dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, pengawal Kwan memberikan sejumlah uang kepada kepala polisian setempat. Inspektur Ladusing yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kebakaran di rumah Tinci, tiba-tiba menutup kasusnya karena menurutnya itu hanya sebuah kecelakaan. Yang jelas-jelas kita tahu bahwa itu adalah perbuatan Kit. Julia dan Tinci sempat berdebat dengan Inspektur Ladusing, namun dengan bengit watados, dia pergi dan ngaleos begitu saja. Julia membawa Tinci dan Afeng ke sebuah bar dan meminta izin kepada kakaknya yang bernama Pu supaya Tinci dan anaknya bisa tinggal di tempat itu. Awalnya Pu keberatan dengan keinginan Julia, karena Julia memaksa Pu tak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Afeng yang trauma dengan peristiwa kebakaran tadi siang sempat ngalilir dan ngomong sendiri ketika tidur. Tinci yang melihat anaknya tersiksa segera mendatangi markas Kit untuk membuat perhitungan. Dia menghajar anak buah Kit lalu membakar tempat itu. Singkat cerita,
Kit yang melihat markasnya dibakar oleh Tinci berencana untuk balas dendam kepada Tinci. Namun Quan yang datang ke sana memerintahkan agar Kit tidak balas dendam dan dia sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Shin kemudian beralih memperlihatkan Quan yang sedang berada di sebuah bar ingin bertemu dengan Tinci. Lalu mereka melakukan atraksi untuk persiapan acara 17 Agustusan. Setelah melakukan atraksi, Quan memberikan cek untuk mengganti rumah Tinci yang sudah dibakar Kit. Namun Tinci menolak dengan alasan dia juga membakar markas Kit. Lalu Quan pergi dan memberi cek itu kepada Fu. Pagi harinya, Tinci memberikan uang kepada Fu sebagai uang sewa karena dia dan anaknya sudah tinggal di tempat Fu. Fu menanyakan kepada Tinci tentang pertarungan terakhirnya melawan Yip Man. Tinci pun tidak menjawabnya karena dia sudah melupakan hal itu. Untuk memperpanjang durasi film, Fu mengajak Tinci untuk sparring gelut. Semula Tinci hanya bertahan dari serangan Fu. Namun saat momen di mana Fu melayangkan pukulan beruntun, membuat Tinci mengingat masa lalunya saat melawan Yip Man. Dia membalas serangan Fu dan meninjunya. Singkat cerita, Tinci dan teman-temannya sedang berada di sebuah restoran. Hal itu dilakukan untuk mengganti acara ulang tahun Afeng yang gagal. Afeng pun sangat senang dengan acara itu, ditambah adanya kue ulang tahun yang diberikan pemilik restoran untuk Afeng. Lalu Afeng memberitahu bahwa gelang yang dipakai pemilik restoran itu sangat bagus dan dia menyukainya. Di tempat yang sama, kita melihat bahwa mereka sedang melakukan sebuah acara lelang untuk sebuah amal. Lelang dibuka dengan menjual sebuah guci. Tawar-menawar pun terjadi. Hingga pada akhirnya, Quan menawar dengan harga yang sangat tinggi. Dan tak ada lagi yang berani menawar. Saat Quan memperkenalkan dirinya dan kelompok Chenlok, orang-orang di sana protes karena Chenlok merupakan organisasi mafia. Sehingga tak pantas berada di acara amal itu. Dengan nada kesal, Quan pun pergi dari tempat itu dan berkata, "Naon bedana sia jeung aing blog." Shin kemudian berpindah dengan memperlihatkan Kit dan temannya sedang berada di sebuah restoran. Lalu dia menemui kepala restoran untuk bertransaksi narkoboy. Dan kepala restoran itu adalah Owen. Owen menjadikan restorannya sebagai topeng untuk menyembunyikan bisnis narkobanya. Tanpa diduga, Kit menembak temannya karena perselisihan. Di tempat lain, Tinci menemui Quan untuk melaporkan Kit yang sudah menjual narkoba di tempatnya. Tinci meminta agar Quan menyelesaikan masalah ini, dan Quan pun meminta waktu. Di dalam bar, Nana yang sudah terlalu banyak minum intisari merasa mual dan pergi keluar untuk moker. Secara tiba-tiba, dia menemukan bungkus narkoba dan sempat tergoda untuk memakainya. Namun, saat akan memakainya, tiba-tiba anak buah Kit datang dan membawanya. Mereka mengatakan bahwa Nana telah mencuri narkoba, hingga membuat Kit marah dan mencokoki Nana dengan narkoba hingga membuatnya tewas. Fu yang marah mendatangi tempat Quan bersama Tinci. Keributan pun terjadi. Ketika Tinci akan menangkap Kit, tiba-tiba dia dihalangi oleh Quan, yang meminta waktu kepada Tinci untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Tinci mengatakan sudah terlambat karena sudah ada korban jiwa akibat perbuatan Kit. Duel antara Quan dan Tinci pun terjadi, sementara Fu sendiri sedang bertarung dengan pengawal Quan.
Saat Kit bangkit, dia menembakkan pistol ke arah Tinci. Saat Tinci akan berbalik menyerang, tiba-tiba Kwon menebas tangan Kit hingga membuatnya putus. Dia mengatakan bahwa ini sebagai balasan untuk Kit dan meminta Tinci untuk melepaskannya. Namun sebelum itu, dia harus mengatakan di mana lokasi narkoba yang telah disembunyikannya. Singkat cerita, Fu menyerahkan semua narkoba Kit kepada polisi. Sementara itu, Owen sedang berbicara dengan kepala polisi. Tampak dia akan merencanakan sesuatu. Terlihat dia sedang membaca koran tentang berita Fu yang berhasil mengungkap jaringan narkoba. Di dalam bar, sejumlah polisi datang ke sana. Mereka mengatakan bahwa di tempat itu sering ada transaksi narkoba. Fu menghampiri Inspektur Ladusing dan mengatakan bahwa bisnisnya resmi dan tak mungkin ada narkoba. Kepala polisi yang tak peduli menyuruh anak buahnya untuk menggeledah tempat itu. Mereka yang sudah merencanakan sesuatu mengambil narkoba dari saku mereka dan memfitnah kalau Fu menyimpan narkoba di tempatnya. Sontak hal itu membuat anak buah Fu tak terima karena jelas-jelas itu adalah sebuah fitnah. Tinci yang marah mendatangi Inspektur Ladusing dan mengatakan polisi macam apa yang diam pada suatu kebenaran. Inspektur Ladusing pun berkilah kalau dia hanya menjalankan tugas. Lalu mereka membawa Fu. Tiba di suatu tempat, Fu bertemu dengan Owen dan dia mengetahui kalau Owen lah dalang dari semua ini. Dengan tangan terbogol, Fu dipukul oleh Owen. Fu sempat memberikan perlawanan, namun tetap tak bisa menang dari Owen. Fu yang sempat mengambil gelang Owen dibanting ke lantai hingga akhirnya dia benar-benar tewas. Di kamar jenazah, Tinci dan Julia melihat jasad Fu. Mereka diberitahu bahwa Fu mati karena mencoba kabur dan masuk ke sebuah jurang. Jelas hal itu sangat tidak mungkin. Lalu Tinci menemukan sebuah gelang dari genggaman tangan Fu, sehingga dia tahu siapa pelakunya. Singkat cerita, Tinci pergi untuk mendatangi Owen. Di tempat lain, Kwon mendatangi pembunuh bayaran untuk membunuh Owen. Di tempat Owen, Tinci membunuh anak buahnya lalu mengambil satu tas narkoba dan membawanya. Di depan Owen, Tinci melemparkan tas yang berisi narkoba dan meminta Owen agar mengaku. Namun tentu saja dia mengelak. Tapi dia tidak bisa mengelak saat Tinci memperlihatkan gelang miliknya. Dan duel pun terjadi. Tinci yang kalah postur sempat kewalahan menghadapi Owen. Dia sempat dipukul dan dibanting beberapa kali oleh Owen. Namun saat Owen mengatakan kalau gaya bertarung Tinci tidak lebih baik dari Mang Jajang, Tinci pun bangkit dan marah. Tinci mengeluarkan jurus Wing Chun-nya dan berbalik menghajar Owen. Zhang Tinci. Owen yang terdesak mencoba kabur. Di saat yang sama, kebetulan Inspektur Ladusing datang dan melerainya. Kepala polisi yang sudah CS dengan Owen hendak menangkap Tinci, namun dihalangi oleh beberapa orang yang ada di sana hingga keributan pun terjadi. Di tengah keributan, Inspektur Ladusing melepaskan tembakan ke udara, lalu membawa anak buah Owen sebagai saksi dan bukti bahwa Owen memang seorang bandar. Inspektur Ladusing pun menangkap atasannya karena telah melindungi bandar narkoba. Owen yang memanfaatkan keadaan mencoba kabur dari sana. Tapi di tengah jalan dia dilempari jarum oleh Mamang Tonija hingga membuatnya tumbang dan film pun selesai.
Oke lor, cukup sekian dulu rangkuman film dari saya, dan jika kalian suka kalian bisa like, share, dan subscribe. Akhir kata saya dan segenap tim M2M mengucapkan terima kasih dan tetap di dia wae.